Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini 10 Muharram 1447 Hijriah ya. Tanpa terasa sudah 10 hari pula kita di bulan Muharram tahun berikutnya ya. Kita masih dikaruniakan Allah banyak sekali nikmat sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak, pada pertemuan kita sebelumnya 2 pekan yang lalu, ayat terakhir yang kita tadabburi sudah sampai Al-Baqarah ayat 20. Akhir dari cerita orang munafik. Setelah 13 ayat menceritakan tentang mereka ya. Orang bertakwa cukup 4 ayat saja. Orang kafir terang 2 ayat saja. Tapi orang munafik ini memang ceritanya bertele-tele sehingga tidak bisa disampaikan dengan ringkas. Oleh karena itu, kalau ibu bapak tidak bingung dengan orang munafik, itu orang bukan munafik namanya itu. Jelas namanya dia orang beriman, bertakwa atau orang kafir terang. Tapi kalau bertele-tele, itu tanda munafik tuh. Bingung. Waktu itu ada ibu-ibu yang bertanya waktu itu, "Nah, bingung kita saat kalau nggak bingung ibu nggak munafik namanya itu." Ya. Selanjutnya sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala menkhitab, istilahnya berbicara kepada keseluruhannya. Kepada orang bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Dipanggil manusia secara keseluruhan. Baik ibu bapak, kita mulai dengan baca ayatnya bersama-sama terlebih dahulu 2 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan yang menurunkan dari langit air hujan, lalu Dia hasilkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kamu mengetahui. Ibu bapak, ini kata-kata ya ayyuha itu dalam bahasa Arab namanya nida, huruf nida, huruf panggilan yang artinya wahai. Ada ya saja, ada ya ayyuha. Contoh ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya,
Ya Isa, itu ada dalam Quran tuh ayat-ayat yang lain. Pakai ya saja. Panggilan, hoi, hoi. Kalau ya itu bahasa kitanya kira-kira hoi. Tapi kalau ya ayyuha ini panggilan mesra ibu bapak. Wahai. Enggak pakai ya saja, tapi pakai ya ayyuha. Jadi lemah lembut lah begitu. Allah panggil kepada seluruh manusia dengan panggilan lemah lembut. Dan yang dimaksud di sini annas, ya, yaitu manusia secara keseluruhan. Yang hitam, yang putih, yang coklat, yang bening, yang kafir, yang beriman, yang bertakwa, yang munafik, semuanya masuk di sini. Yang tinggi, yang rendah, yang gemuk, yang kurus, pokoknya seluruh yang bernama manusia. Dan manusia itu ibu bapak adalah makhluk Allah yang diberi tubuh kasar, kemudian dikaruniai akal dan hawa nafsu. Kalau dia diberi oleh Allah hawa nafsu saja, tubuh kasar tanpa akal, namanya binat. Tahu ibu bapak binat? Tang. Hayawan kalau bahasa Arabnya. Kalau dia punya hawa nafsu, punya akal, tapi tidak punya tubuh kasar seperti kita, namanya jin. Kalau dia tidak punya tubuh kasar, tapi punya akal, tak punya nafsu, namanya malaikat. Jadi dirinci satu-satu supaya jelas siapa yang dimaksud dengan manusia ini. Kitanya dipanggil satu-satu, hei manusia, 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 manusia. Gitulah. Seluruhnya yang tersebut sebagai manusia terpanggil di sini. Tak pandang bulu. Apa perintah, panggilan di sini? Apa tujuannya? Ada perintah setelah itu. Soalnya setiap ada panggilan pasti diikuti perintah di belakangnya, atau ada berita yang akan disampaikan. Kali ini Allah memanggil manusia seluruhnya. Setelah itu ingin menyampaikan perintah wa'budu, sembahlah oleh kalian. Ya, ibu bapak, perkataan abada ini maksudnya adalah tunduk patuh, ya, tanpa banyak tanya, tanpa ada kritikan, bantahan. Itu wa'budu. Kalau masih tanya-tanya dulu, kemudian ada kritikan, ragu-ragu, itu enggak wa'budu namanya. Makanya orang yang dia menyembah itu disebut dengan abdun, hamba, budak. Makanya titel yang paling tinggi sebenarnya ketika di hadapan Allah itu adalah kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ya. Kenapa? Itu berarti orang yang tunduk, patuh, taat. Contohnya ibu bapak, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Semaha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa maksud hamba di situ ibu bapak? Nabi Muhammad kan? Tidak disebutnya rasulnya, nabinya, kekasihnya, kesayangannya, tidak. Disebutnya sebagai hamba. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling taat, tunduk, patuh kepada Allah. Dan ketika Allah mengakui kita sebagai hamba, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Contoh lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perintah masuk kepada panggilan terlebih dahulu kepada jiwa yang tenang, tentram, ya. Kembalilah kepada keharibaan Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredhoi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengakui seluruh manusia sebagai hambanya. Ya, oleh karena itu sembahlah oleh kalian. Wa'budu, sembahlah.
tunduk dan patuhlah atas aturan Allah. Ya. Dan ibu bapak, kita juga ulangkan bahwasanya tanda kita tunduk dan patuh, kita beribadah sesuai dengan perintah. Ya. Kita beribadah kepada Allah sesuai perintah, bukan sesuai kehendak kita. Baanan kerancak kecewa, enggak. Kata Allah lakukan, lakukan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Walaupun yang menurut kita itu baik, kalau tidak diperintah oleh Allah, tidak usah lakukan. Ya, apalagi kalau itu dilarang. Contoh ibu bapak, sering kita jadikan contoh, sujud kepada selain Allah kan tidak bagus. Tapi kalau perintah Allah, lakukan saja. Seperti iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Nanti setelah ini itu juga kaji kita. Ini membuktikan bahwasanya yang namanya ketundukan ibadah sebenarnya itu adalah ketika kita jalankan perintah Allah apa adanya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada ragu-ragu, tidak ada bantahan. Sami'na wa ta'na. Berat, ringan, susah, mudah, lakukan. Itu tanda patuh kepada Allah. Nah, itulah sebenar-benarnya hamba. Ya. Kita disuruh sholat. Setelah sholat asar, ibu bapak ada sholat. Kenapa? Karena dilarang. Bukan karena tidak ada suruhan. Karena dilarang. Setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunat kan? Karena dilarang. Sholat kan bagus tuh. Tetapi waktu itu dilarang, tidak bagus. Ya, sialo nak ngecian solat tu buruak mengalo ditagah-tagah solat. Bukan nak ditagah-tagah solat. Allah tidak suruh situ, bahkan dilarangnya. Bukti awak sebagai hamba. Wa'budu, sembahlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian. Ibu bapak, Tuhan ibu bapak siapa? Allah kan? Tapi di sini Allah katakan enggak, bukan Allah disuruh sembah di sini namanya, disebutkannya Tuhanmu. Ya, Allah tidak menyebutkan namanya di sini. Wa'budullah, enggak gitu. Tapi sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Kemudian dijelaskan Tuhan yang mana nih? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kenapa demikian? Begini ibu bapak. Ketika ayat ini turun, Al-Quran ini turun, mayoritas manusia di dunia itu menyembah Tuhannya banyak. Ya, kenapa? Orang Quraisy dulu itu ibu bapak, orang kafir dulu, mereka bukan tidak menyembah Allah, mereka sembah Allah. Ya, mereka mengakui juga Allah itu sebagai Tuhannya, bahkan pencipta langit dan bumi. Ada beberapa kali, 3 kali di dalam Al-Quran tu Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Andaikan kalian bertanya kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah itu, siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka spontan menjawab Allah. Tidak akan dia katakan yang menciptakan adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Nailah dan lain-lain. Tidak. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi ini hanya Allah. Tidak ada yang lain-lain ikut serta. Tahu mereka. Oleh karena itu ketika bersumpah, wallahi, di antara anaknya masih mereka kasih nama Abdullah. Itu ayah Nabi. Abdullah namanya. Bahkan bukan itu saja, banyak yang lain namanya Abdullah. Kenapa? Karena mereka masih kenal dengan Allah dan mengakui pencipta langit, alam semesta, bumi kita juga adalah Allah. Tetapi mereka sekutukan Allah dengan yang lain-lain. Mereka sembah Allah, dia sembah pula Lata, Uzza, hantu belau. Nah, itu namanya syirik. Itulah perbuatan yang paling najis, paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan namanya di sini Allah, tetapi sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menciptakan kalian. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy pun tahu yang menciptakan dia adalah Allah.
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Disertakan oleh Allah pernyataan orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Boleh jadi ada hantu, Tuhan tu kan karena Tuhannya banyak, ibu bapak, maka membacanya tentu disebut berulang kali. Cobalah baca Tuhan itu berkali-kali. Makanya menyebut Tuhan itu tak boleh berulang-ulang, karena Tuhan itu cuma satu. Kalau berbilang Tuhan, 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 hantu, jadi hantu jadinya. Ya? Karena banyak hantu-hantu itu yang mengaku-ngaku pencipta pula dia. Boleh jadi begitu seperti Fir'aun, ibu bapa. Fir'aun itu saking dia bangkangnya, kurang ajarnya itu, sampai-sampai dia mengaku dia menciptakan sebagian alam nih. Ada kisahnya begini. Suatu kali iblis ini ingin mengetes-ngetes siapa? Fir'aun nih. Karena iblis ini cemburu. Cemburu gimana ibu bapak? Ada manusia sekurang ajar nih mengalahkan kekurang ajaran iblis gitu. Lebih kurang ajar lah pada iblis. Iblis itu tak ada mengaku jadi Tuhan. Ini manusia yang ngaku jadi Tuhan. Lah merasa tak tersaingi iblis kok. Datanglah iblis. Waktu itu Fir'aun berada di kamarnya. Fir'aun tuh kalau lagi tidak ada kalau dia lagi di dalam kamarnya, tidak ada orang berani mengganggu-ganggu. Sampai dia sendiri keluar, bininya pun tidak berani. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke kamarnya, sampai dia ingin keluar, biarkan saja. Kalau dia tidak mau keluar, jangan coba-coba ketuk pintu, bisa melayang nyawa. Sekarang ini iblis ingin coba-coba mengetes Fir'aun nih, ketuknya pintu. Halo, tak mungkin Assalamualaikum kan? Halo, selamat pagi. Siatu kecil Fir'aun, Wak Den. Saya kata iblis. Kemudian saya, siapa? Saya. Sampai 3 kali naik darah Fir'aun, konyo buka pintu. Saya, sabuilah nama Ustaz. Ada Tuhan tak tahu orang di balik pintu? Kok Tuhan tak tahu orang di balik pintu? Tapi Tuhan. Bakatlah kalau keluar Fir'aun. Kecil iblis. Wak Den sedang sibuk. Sibuk apa? Wak Den sedang menciptakan unta. Tak tanggung latihnya ambil unta kau dah. Kecil iblis, kawak Den baduto je lai. Kaden dia. Tahu Den siawangnya gitu. Kawak Den baduto je lai. Itulah ngaku-ngaku dia ibu bapak bahwa dia menciptakan onta, dia tak tanggung letihnya buat unta kau dah. Kan ada aja ngaku-ngaku dia itu. Tapi dasar rakyatnya blow on. Dia betulkan pula Fir'aun ni, diu-iuan saya. Kenapa ibu bapak? Karena ini nanti cerita andatnya. Andat ni karena saking tabajuh, kalau bahasa orang kampung, tahu ibu bapak tabajuh. Dek saking picayonya begitu, apapun kalau keluar dari Fir'aun tu picayo saja doa. Walaupun tak masuk akal. Nanti kini pun awak bertemu orang-orang model itu. Kadang-kadang nyo Islamnya kecilnya, tetapi kecil syekhnya tu walaupun tak masuk di akal, asat syekh tu yang ngecian ayo tu mah. Waktu ambo tadi solat Jumat tu ndak di Siko tu. Di mana tu tuanku? Di Makkah. Jadi orang sedang solat Jumat nyo hilang. Nyo pergi ke Makkah, nyo solat ndak makan nyo Siko ko ndak sampai. Nyo solat Jumatnya, kalau solat Jumat tu di Makkah. Ibu tahu kalau di Siko orang Jumat di Makkah jam berapa? Jam 8 pagi baru kena. 8:30 baru. Lain mungkin 8:30 solat Jumat di Makkah. Kan? Tapi dek akan nak jalan ayo. Yo. Itulah. Makanya diajak di sini berfikir, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian
dan orang-orang yang sebelum kalian. Kalau ia umpamanya ada yang mengaku-ngaku dia yang menciptakan manusia pada hari ini, apa dia ini siapa yang menciptakan? Nenek moyangnya dulu-dulu siapa yang menciptakan? Andaikan umpamanya Fir'aun itu memang diberi oleh Allah kesaktian, umpamanya memang diberi oleh Allah istidrat namanya ibu bapak, dia bisa memperlihatkan sesuatu yang di luar nalar manusia, sihirnya amat hebat, begitulah kira-kira. Kalaupun ia ibu bapaknya siapa yang menciptakan? Kan dia juga anak dulunya. Anak jalan akak. Itu. Jadi sembahlah Tuhan kalian. Memang banyak Tuhan kalian. Tapi yang berhak untuk disembah itu cuma satu saja, yaitu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan demikian. Kalau kalian menyembah Tuhan itu yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ibu bapak masih ingat pelajaran pertama kita, yaitu tentang orang bertakwa. Kenapa kok harus jadi orang bertakwa betul? Pertama ibu bapak, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Itu dalam surat Al-Maidah, cerita tentang pengorbanan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam. Ya, Allah katakan di situ amalan yang akan diterima oleh Allah kalau amalan itu disertai ketakwaan dalam hati. Walaupun banyak amalan kita, kalau tidak ada takwa dalam hati, haba'an mansuro, debu berterbangan saja, tidak ada gunanya. Ibu bapak, akhir-akhir ini beberapa hari ini ada di dunia Facebook anak-anak muda itu namanya Timothy Ronald. Ada ibu bapak yang mengikuti? Tidak ada. Tidak perlu pula lah. Anak muda baru, orang keturunan Cina, umurnya 24 tahun, tapi kayanya tidak tanggung-tanggung. Hebat sekali dia. Triliuner bukan miliarder, ya kan? Tapi alhamdulillah dia baik orangnya. Ya, dia mau mengajarkan anak-anak muda supaya bersemangat dalam mencari nafkah, tidak melempem gitu. Terus amalnya banyak sekali. Ya, setiap hari Jumat dia orang Cina. Tidak Islam dia, Bu, kafir. Tapi dia setiap hari Jumat tuh membagikan beras kepada orang Islam justru. Setiap hari Jumat pula, tidak di minggu lah. Ya, 5 ton. 5 ton kan, dia bilang uangnya itu tidak akan dibawa mati. Dia nanti mati katanya dia ingin 0. Harta ini dicarinya banyak-banyak untuk dibagi-bagi saja untuk orang, supaya orang hidupnya kehidupan terbaik itu adalah, kata dia, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk manusia. Itu kata Rasul tuh, khairukum anfa'ukum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga saya nanti mati, saya ingin uang saya 0. Untuk apa? Bagi-bagian saja sama orang. Dan memang dilakukannya bukan nota saja. Tapi apakah dia dapat pahala lah ibu bapak? Nah, ada. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Walaupun kebaikannya banyak sekali, tapi mudah-mudahan dapat hidayah juga dia sebelum mati gitu. Ya, gitu. Sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan orang, kalau dia tidak didasari oleh takwa kepada Allah, tidak ada artinya. Oleh karena itulah, makanya, tunggu. Ba'al tuh, banyaknya amal ibadah kalau tidak ada takwa, berarti Tuhan kau ingin mana disembah-sembah itu. Ingin mana disenyong-senyong itu. Tidak, bukan begitu ibu bapak. Seperti kita beramal baik-baik, banyak-banyak begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk siano, minta pahala ke siano tu. Mintalah pahala ke siano tu. Yang bagi pahala siapa? Nah, kalau Allah bagi pahala, tujuannya untuk Allah lah. Niatnya untuk Allah lah kan. Kalau tidak untuk Allah, mintalah kan orang tu. Nah, kini umpamanya orang berkarajo di rumah awak gitu. Nyo karajo atas nama awak yang gaji. Tapi yang di karajonya karajo orang. Ibu bapak umpamanya ada pembantu
ibu bapak gaji sebulan 3 juta lebih dari UMR tuh, ya, dia kerja pagi pulang sore, ya, seperti orang kantoran lah begitu. Tapi pas dia datang ke rumah kita, ndaknya berasihan rumah doh, ndaknya cuci pakaian doh, pakaian tetangga yang dicuci, rumah tetangganya berasihan. Tuh, namun ibu bapak magi gaji akhir bulan, mengana maunya tuh, nah, minta lah ke tetangga tuh. Nah, untuk logika manusia saya udah itu kan. Nah, jadi oleh karena itu kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, dasarnya takwa dulu. Makanya ini dipanggil oleh Allah, sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan ada rasa takwa di dalam hati kalian. Kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Allah, siapakah Tuhan yang tadi yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian tuh? Yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Ibu bapak, bumi ini bulat atau datar? Bulat atau datar? Jangan ragu-ragu, bulat atau datar? Bulat. Tapi kata Allah di sini hamparan gimana? Hamparan berarti datar kan? Ada lagi, alam naj'alil arda mihada, bukankah aku telah menjadikan bumi ini datar? Di dalam surat An-Naba tuh, di dalam surat Nuh, apa kata Allah? Allahu wa ja'ala lakumul arda bisata, dan telah menjadikan bumi ini bagaikan tikar. Gimana ibu bapak? Di sini firosan, di situ bisaton, di sini mihadan, yang artinya semuanya terhampar, datar. Bulat atau datar? Makanya ibu bapak, orang yang tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham bahasa Arab, dan tak mempelajari tafsir, tapi bersemangat, apa katanya, siapa yang mengatakan bumi datar, kafir. Bahkan ada ulama yang mengatakan begitu. Kok begitu Ustaz? Karena Allah katakan bumi itu datar, kalian bilang bulat. Nah, ustadznya tidak beraja. Ya, ibu bapak, kita lihat terlebih dahulu. Alladzi, yang tujuannya adalah, maksudnya yang Allah, Tuhan. Ja'ala, di dalam bahasa Arab, kata-kata menjadikan, menciptakan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya menjadikan atau menciptakan seluruhnya, itu banyak sekali. Ada khalaqa, di atas ibu bapak bertemu kalimat khalaqa kan? Allazi khalaqakum. Di bawah allazi ja'ala, diartikan sama-sama menjadikan. Enggak pas dia. Ada khalaqa, ada ja'ala, ada bada'a, ada sona'a, ada baro'a, ada ansa'a, ada asawwara, ada fatara. Itu artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadikan semua, menciptakan. Tetapi kalau istilah bahasanya itu ada stressingnya, penekanan. Berbeda-beda maksud sebenarnya. Kalau khalaqa itu menciptakan sesuatu tanpa ada dasar sama sekali, dari kosong, betul-betul tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah sehingga dia jadi ada. Makanya untuk bumi dan langit dikatakan oleh Allah khalaqa, dulu tidak ada sama sekali, dari kosong. Bahkan ruangan ini pun tidak ada, ruangan tempat ini tidak ada, semuanya diciptakan oleh Allah. Lalu Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian nanti kata-kata ja'ala itu aku jadikan, kalau bahasa kita lebih pasnya itu aku olah bumi itu, ya. Seperti ibu bapak umpamanya kan, ja'altu haza, aku jadikan ini, aku jadikan ini sebagai penghubung antara kita. Ini kan bukan berarti saya yang menciptakan ini kan, tapi dia sudah ada, tapi saya fungsikan dia sebagai alat penghubung. Nah, jadi alladzi ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kalian bumi. Bumi itu sudah ada juga bumi itu. Bulat dia. Kemudian diolah oleh Allah, walaupun dia bulat, kalian yang berada di atasnya
merasa seperti berada di atas hamparan, di atas tikar yang datar. Kan begitu kan? Walaupun ibu bapak berada di sini bumi, di kutub selatan, tidak akan melayang-layang jatuh. Kenapa? Karena ada istilahnya gaya gravitasi, daya tarik bumi dimanapun kita berada, terasa di bidang yang datar. Justru mana yang lebih dahsyat ibu bapak, kalau bumi ini datar seperti ini kemudian kita merasa datar, daripada dia bulat tapi kita merasa datar. Mana yang lebih bagus, lebih hebat? Tentu bulat dia tapi kita merasa datar. Disitulah kuasa Allah semakin terlihat. Kalau dia datar kemudian kita merasa datar, itu hal biasa saja, tidak perlu diinformasikan, mau gitu kok. Tetapi kalau dia bulat kalian merasa datar, wah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, maha besar Allah. Kalau akal berpikir, justru semakin terlihatlah kekuasaan Allah di situ. Allah segadang kuat, boleh tak melayang-layang awak di situ doh. Air tak tumpah-tumpah. Nah, itu makanya Allah ingin jelaskan, bu manusia, seolah-olah begitu, aku ciptakan bumi bulat, tetapi kalian yang berada di atasnya itu bagaikan di bidang yang datar. Tidakkah kalian perhatikan betapa luar biasanya kekuasaanku? Nah, itulah. Oleh karena itu, maka hanya aku yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan tu selain aku. Ya, Pak? Jadi yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, sehingga kalian berada di bidang yang datar, enak kemana pergi, senang, tidak perlu rasa takut apa-apa gitu. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Ibu bapak, langit ini kalau bahasa di dalam Al-Quran yang lain samawat, jamak dia. Kalau satu sama. Karena bahasa Indonesia ini miskin, seluruhnya diartikan langit saja. 7 lapis langit, samawat bahasa Arabnya. Sama langit juga. Ya, sebenarnya samawat itu tidak tahu kita, gaib. Yang 7 lapis itu hakikatnya gimana tidak tahu kita. Soalnya ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berlapis-lapis, di 1 bertemu Nabi Adam, di 2 bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, kemudian seterusnya bertemu dengan Nabi Yusuf, seterusnya Nabi Idris, kan berlapis-lapis begitu. Tidak tahu kita hakikatnya bagaimana begitu. Dan di dalam hadis dikatakan, langit pertama dibandingkan langit kedua itu saking besarnya langit ini, ibu bapak, yang kita ketahui ini saja tidak tahulah berapa, di mana batasnya. Kata Rasulullah, langit pertama dibandingkan dengan langit kedua itu seperti uang koin pitih 1000 itu tercampak di padang pasir. Yang tercampak di padang pasir itu langit pertama, padang pasir yang luas itu langit kedua. Terbayang ibu bapak bahwa luasnya. Langit pertama dengan langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga seperti uang koin itu lagi. Dicampakan uang koin itu langit pertama dan kedua dibandingkan dengan langit ketiga. Dan seterusnya begitu. Langit ketiga 1, 2, 3 dibandingkan langit keempat seperti uang koin dicampakkan di padang pasir. Dan seterusnya, langit pertama dengan langit 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1 sampai 6 dibandingkan ke-7 seperti itu lagi. Yang kolong langit pertama saja kita tidak tahu bagaimana batasnya. Nah, jadi tidak bisa dibayangkan lah bagaimana kuasa Allah itu. Nah, pada akhirnya ketika kita mempelajari ini, ibu bapak, yang terucap cuma satu saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita menatap alam semesta ini, pada akhirnya akan sampai kepada subhanallah, la ilaha illallah. Makanya banyak ayat berjudul sabbahalillah, yusabbihulillah, sabbihisma rabbika, subhanalladzi. Maka ulama berbeda-beda pendapat, ibu bapak, apa tasbih yang zikir yang paling bagus itu apa? Ada yang mengatakan subhanallah. Kenapa?
Karena itu adalah puncak, tidak tahu lagi kita harus berucap apa. Tidak tahu lagi kita harus mengucapkan apa. Akhirnya cuma satu itu saya, subhanallah. Saking besarnya Allah, saking maha kuasanya, saking segala-galanya. Tidak bisa otak kita membayangkan begitu. Akhirnya terucap cuma subhanallah. Kalau ibu bapak pahami itu keluar dari hati, ya, maka itulah puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui diri sebagai hamba yang lemah. Subhanallah. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Kalau kita paham lah itu ibu bapak, nanti setelah sholat beda rasa subhanallah itu. Cik-cik keluarnya tapi sebenarnya mantap. Subhanallah, subhanallah. Renungan tadi itu. Ya. Dan langit kalau sama itu mufrad, menunjukkan satu. Apa yang disebut sama? Kullu ma fawqana sama. Setiap yang di atas kepala kita itu langit. Ya. Ibu bapak lihat itu langit. Kalau kita naik ke atas tuh, itu di atasnya lagi langit. Kalau kita naik yang tepat lagi, itu langit. Contoh, ketika kita naik lihat ke sini, awan itu langit kita. Pas naik pesawat 11 kilo dari dasar tanah laut, 11 kilo gitu. Kita lihat ke atas, ada pula awan rupanya di atas itu lagi. Itu pula langit kita. Kalau kita naik lagi ke atas tuh, di atas lagi langit kita. Pokoknya yang di atas kepala kita langit. Wasama'a binaan, dijadikan oleh Allah langit itu seperti seolah-olah atap kita. Dan kata ilmu pengetahuan memang begitu ibu bapak, kalau tidak ada yang di atas kitanya, jatuh-jatuh meteor ke bumi ini, hancur kita dibikinnya. Ya, seolah-olah ada atap yang melindungi kita. Itulah dia, kalau bahasa kitanya, bahasa ilmuannya namanya atmosfer. Nah, itu. Kemudian, apa kata Allah? Wa anzala minas sama'i ma'an. Bukan wa anzala minas samawat, tapi wa anzala minas sama, dari atas kalian tadi, dari awan gitu, dari atas kepala kalian, dan dia turunkan dari langit itu air. Seperti yang kita saksikan sekarang. Ibu bapak kan pernah naik pesawat tinggi-tinggi kan? Pas naik dari BIM tuh, hari hujan labik. Sudah tuh, rupanya hujan tuh di bawah awak. Di atas itu enggak hujan deh, kenapa? Hujan di bawah awak. Makanya awak lah di atas langit waktu itu tuh. Langit di bawah awak. Maksud langit itu sama tadi, bukan samawat yang 7, tapi sama tadi. Lalu kalau kita sudah langit di bawah, dulu langit di atas, makanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit lagi. Kan itu. Jadi dan dia telah menurunkan dari langit itu, bukan langit yang 7 tadi, tapi langit di atas kita air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dia keluarkan dengan air tadi itu di antara buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ibu bapak, justru ayat ini yang mesti mentadaburi banyak-banyak adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena kita yang sangat bergantung kepada air hujan. Kok begitu? Orang lain tidak bergantung kepada air hujan, tidak seperti kita. Apa buktinya ibu bapak? Di Mesir itu ada sungai Nil. Panjangnya sudah 2000 kilo dia mengalir. Hujan di Mesir sekali setahun saja. Saya 19 tahun di Mesir ibu bapak. Setiap tahun itu paling-paling 2-3 kali kita melihat hujan. Kalau sudah turun hujan tuan dia tidak tanggung sana hati doh. Entah sudah apa gitu. Orang Mesir pun begitu. Bukan awak saja, orang Mesir kalau hari hujan itu keluar di pintu itu dibuka lebar-lebar, kemudian itu namanya zakari, mengucapkan senangnya gitu. Kalau hari hujan itu bersaut-sautan dari pintu jendela ke jendela. Hari hujan itu senang nanti oleh. Ya awak pun gitu. Kamu sampai kini senang waktu kalau oleh hujan tuh. Ya. Nah, jadi tidak ada hujan-hujan. Tapi tidak pernah di Mesir kekeringan. Kenapa? Ada sungai Nil yang mengalir terus sepanjang tahun. Dan yang anehnya ibu bapak, kalau musim panas air sungai Nil naik. Kalau musim dingin air sungai Nil turun.
Hah? Kok begitu? Sekarang ini musim panas, ibu bapak pergilah ke Mesir kalau nggak percaya. Sekarang ini puncak musim panas di Mesir, itu air sungai Nil naik. Di Aswan, di hulu sungai Nil itu ada bendungan Aswan yang dibikin bendungan itu bentuk lawik, bukan bentuk danau. Saking gadangnya, bentuk lawik ibu bapak, tak nampak ujungnya loh. Itu kalau musim panas, kalau musim dingin, saya musim dingin ke sana, itu air itu kelihatan nampak turun. Itu bakok ada 3 meter bedanya. Tuh bakok di situ tando bake hayi ya gitu kan? Tanya ke orang tuh. Tuh. Kalian datang ke sini musim dingin katanya. Air turun, kalau musim panas air sampai ke situ tuh katanya. Kok gitu? Itulah maha kuasanya Allah ibu bapak. Manusia butuh air banyak di musim panas, dikasih banyak. Di musim dingin kalau terlalu banyak tenggelam nanti, diturunkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kalau musim panas di Mesir, di hulunya di Uganda musim hujan. Sekarang di Uganda musim hujan. Kalau musim dingin di Mesir, di Uganda musim kemarau, kurang air debitnya. Bukankah hal seperti itu menunjukkan kuasa Allah? Bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya, bukan terjadi begitu saja. Itu baru salah satu ibu bapak, salah satu baru kuasa Allah. Saya pernah ada guru saya namanya Zaghlul Najjar di Mesir, masih hidup beliau sekarang tapi kabur ke Aljazair. Kenapa? Karena dia mau mengkritik pemerintah. Beliau ini ahli geologi tanah. Saya pernah hadir dalam seminar beliau di Ma'rad Kutub, namanya pameran buku. Dia sampaikan begini, karena dia ahli, dia menafsirkan ayat Al-Qur'an ini dengan ilmu pengetahuan. Menurut kalian kalau hujan tak turun-turun agak setengah tahun di dunia, yang duluan mati siapa katanya? Yang paling duluan mati siapa? Ada orang mengatakan orang Arab inilah, ini. Enggak, yang akan pertama mati adalah orang Indonesia dan orang Jepang. Ibu bapak enggak merasakan? Baru kita 3 minggu enggak hujan nak? Langsung aneh, baru 3 minggu, belum sebulan, sebulan nih. Sudah seperti itu. Di kampung di Bukit Tinggi, air semua keluar 5 menit mati. Tunggu dulu agak 3 jam baru muncul balik. Itu baru 3 minggu udah hujan-hujan. Bagaimana kalau 2 bulan, 3 bulan, apalagi setahun? Oleh karena itu justru kitalah orang Indonesia yang mesti mentadaburi ayat ini banyak-banyak. Orang Arab kalaupun tidak turun hujan seperti saya katakan tadi, ada sungai Nil. Di Arab Saudi itu di atasnya yang tandus. Itu kalau digali ke bawah, itu isinya air dulu. Setelah itu baru minyak ke bawah. Mesir pun begitu. Jadi di Mesir itu ibu bapak, kita jalan jauh ke tengah itu, jauh dari sungai Nil. Tiba-tiba kita lihat, kok ada hijau begitu? Maksudnya subur dari mana pengairan? Saya kira air sungai Nil dialirkan ke situ. Pas waktu itu kebetulan saya ke daerah Asyut namanya, di atas mobil, duduk di sebelah saya, pakar itu. Pas pula, saya bertanya kepada dia, kok bisa seperti itu? Pas bana, aku bertanya ke orang yang tapek, ciknya. Duduk di sebelahmu. Itu pekerjaannya. Jadi ternyata di dalam sungai, di dalam padang pasir yang tandus tuh, di dalamnya itu kalau kita gali 40-50 meter saja itu air isinya. Dan saya pernah pergi betul ke situ, segadang badanku air di keluar. Sekali sekian puluh liter sekali sedetik begitu. Itulah yang disiramkan ke atasnya itu sehingga padang pasir itu ternyata ibu bapak kalau disirami dia jadi subur. Itulah jadi yang telah menghidupkan bumi setelah dia mati, disebutkan oleh Allah di situ dengan air hujan tadi, dengan air yang ada dalam kandungan dalam kandungan bumi. Tahun 2003 waktu itu saya jadi mahasiswa di Mesir, datanglah ke mantan ketua pasca sarjana UNAN namanya Bu Nur Hayati Hakim, masih hidup beliau, orang Simawang. Profesor Dr. Nur Hayati Hakim. Beliau diajak oleh pemerintah Mesir mengadakan penelitian bersama. Beliau ini ahli geologi juga, ahli buminya, ahli tanah.
Apa kata dia? Karena dia orang Minang, kita undanglah ke keluargaan Minang. Dia sampaikanlah itu. Saya sebelumnya tercengang sekali. Waktu datang ke Mesir ini saya kira tandus, rupanya subur. Jadi ada tanah tandus, ada tanah subur gitu. Sepanjang aliran Sungai Nil ini ternyata subur. 18 kilo ke kanan, 18 kilo ke kiri. Segitu saja cuma. Ya. Terus dia jelaskan yang menyebabkan dia subur itu adalah apa katanya? Air Sungai Nil ini sudah mengalir 2000 kilo. Jadi sepanjang perjalanan itu dia sudah membawa saripati-saripati tanah. Jadi walaupun tidak dikasih pupuk, air itu sendiri sudah punya pupuk alami. Kemudian tanah Mesir ini berpasir-pasir. Menurut kita tidak subur, justru ini lebih subur ternyata katanya. Kenapa? Karena pori-pori tanah itu lebih kasar sehingga oksigen masuk ke dalam dengan lancar katanya. Ternyata betul ibu bapak, saya bawa kawan-kawan dibawanya lado kutu tuh ditanam di Mesir jadi lado modiawak panjang-panjang tuh, jadi subur sangat. Taruang kadang-kadang entah jadinya ditanam di situ. Cuma pucuk ubi yang tidak bisa tumbuh situ loh. Hidup sagan mati tidak namuah kawan. Cocoknya di sikolanya kan. Itulah kuasa Allah luar biasa. Maka pada akhirnya ibu bapak, justru ketika kita mempelajari alam semesta ini tidak ada yang bisa kita ucapkan selain subhanallah. Satu persatu apapun yang kita teliti dalam-dalam, akhirnya yang terucap cuma subhanallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, bukan memperlihatkan dirinya kepada kita. Lihat sajalah ciptaanku. Lihat langit, lihat bumi, lihat satu persatu ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Pada ujungnya kamu akan satu saja ucapan subhanallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Oleh karena itu apa kata Allah? Ibu, bapak, saya tidak memperlihatkan videonya. Ada videonya. Saya tidak menyampaikan dengan detil ilmu pengetahuan bagaimana diketahui oleh ahli fisika, kimia, biologi. Cuma sekedar itu saja, tercangang ibu bapak duit. Apa boleh kok lihat lo videonya, detil-detilnya? Nggak ada lah, tangan kadang. Nggak tentu nak kari sabit le tu. Kenapa? Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Oleh karena itu apa kata Allah di ujungnya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan bagi Allah itu tandingan ada Tuhan selain Dia. Hanya Dia, Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu saja yang berhak disembah. Kenapa kalian wahai manusia masih menyembah juga selain Allah? Dan alhamdulillahnya ibu bapak kita terlahir sebagai orang muslim, di keluarga muslim, di masyarakat muslim, di negara muslim, sehingga kita tidak perlu cari-cari lagi. Coba orang-orang yang tidak kenal dengan Allah dari semenjak lahirnya sampai hari ini, ibu bapak buka sajalah YouTube penyembah tikus. Bikin itu dia Allah di India tuh. Mendiek saya rasa kamu tahu deh. Tikus manciknya sembah, sehingga mancik lebih kadang pada kucing. Karena dikasihnya makanan banyak-banyak itu kan yang enak-enak begitu. Ada kuil tikus namanya di India tuh. Nggak usah pergi pula ke India melihatnya, buka saja di YouTube ada. Kemudian pokoknya apapun yang dia takuti dia sembah, sehingga ada Tuhan terakhir muncul yaitu Dewi Corona. Di Sungai Gangga, di pinggir Sungai Gangga itu dibikinkan pula kuil Dewi Corona, menyembah Dewi Corona supaya tidak kena corona. La haula wala quwwata illa billah. Apapun yang dia takuti, apapun yang dia saluti, apapun yang dia hormati, disembah itu. Rancak bungoros kok nampaknya, disembah bungoros. Kalau iko rusak, gawat. Segalonya bisa jadi Tuhan. Oleh karena itu gunakanlah akal kalian, kata Allah. Makanya ujungnya wa antum ta'lamun, kalian tahu karena kalian punya kuasa.
Makanya agama ini hanya untuk orang yang berakal. Ibu bapak, setiap apapun hukum taklifi namanya yang dibebankan kepada kita dimulai terlebih dahulu Islam baligh berakal. Islam baligh berakal. Kapan orang wajib sholat? Kalau dia sudah Islam, sudah baligh berakal. Kapan dia wajib puasa? Kalau dia sudah Islam, baligh berakal. Kapan dia wajib haji? Islam, baligh berakal. Kalau tidak doa, tidak wajib doa. Makanya yang tidak Islam, yang tidak terkena kewajiban, akan tidak doa. Maka rata-rata, makanya Allah banyak sekali mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Itu artinya semuanya tidak gunuan utak. Itu kesimpulannya. Utak tidak gunuan. Baju utak di lamun ombak. Itulah kira-kira. Nah, itu. Tagadai Pak. Nah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ibu bapak, baru 2 ayat kita ya, dan baru sekelumit saja ya, apalagi kalau kita dalami betul-betul ya. Sekali-sekali saya bawakanlah video ini banyak di YouTube. Sekali-kali lihat mana kekuasaan Allah ya. Makanya ujungnya cuma satu saja, subhanallah, ya kan? Nah, itulah makanya Allah panggil kita di sini untuk menyaksikan alam, bukan berfikir kian kamari, tetapi aliklah alam kosong. Tidak akan sanggup kalian membicarakan kecuali subhanallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.